Golek sing temenan, Pak. Ya mulai Lagi deket cuk. Ngomongin mau bener-bener kene. Ya iya iki lho. Gimana? Ya, iki. Mas, Apa? udah dinyalain dari tadi. Mau potong videonya kayak. Kena gap. Tadi katanya suruh dinyalain malah sibuk sendiri. Potong wae dik, videonya dik. Wis gampang. Ya udah yuk kita mulai dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih. Oke teman-teman, alhamdulillah malam hari ini tim Gase melanjutkan eksplorasi. Tetapi tim Gase hanya berempat, Ya. dikarenakan Bang Marcel ya, atau bintangnya tim Gase Marcel yang paling selengean itu nggak berangkat teman-teman. Ada kepentingan keluarga. Ya. Jadi tim Gase berangkat seadanya ya. Jadi tadi malam ketika kita mencari informasi tentang misteri di balik pohon jati bungkus itu, tim Gase menemukan sebuah benda ya, bambu. Ketika kita buka tutupnya itu keluar jinnya teman-teman. Jadi wujud, terus tiba-tiba langsung mau memukulin saya, bukan memukul ya, menyerang lah. Akan tetapi kita bisa handle, alhamdulillah bisa masuk kembali. Dan dari kejadian itu tim Gase itu mendapatkan banyak informasi teman-teman. Ya. Jadi jin itu mengetahui ya apa yang sedang saya pikirkan, apa yang sedang saya cari itu tahu semua. Bahwasanya saya jelaskan, mungkin teman-teman belum nonton ya. Bahwasanya pohon jati yang kebal itu yang nggak bisa ditebang itu Ini itu hanyalah pohon pembatas atau patok ya teman-teman ya. Jadi ada perebutan sengketa oleh dua kerajaan. Yang satu kerajaan apa ya? Jagat Rekso, yang satu Kandarjaya. Jadi kerajaan itu ya yang saya tangkap ya, ucapan dari jin itu, kerajaan itu berdampingan teman-teman. Jadi membuat batasan menggunakan pohon itu. Jadi pohon itu jangankan untuk ditebang, memegang saja itu katanya nggak boleh ya. Iya. Prajurit pun yang megang pohon itu dianggap sebagai musuh. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman. Jadi makhluk itu mengatakan seperti itu. Jadi ini adalah sengketa yang akhirnya saya tanyakan apa imbasnya kepada bangsa kami, khususnya manusia. Jika ini memang akan terjadi, itu imbasnya terhadap kampung kita yang ada di bawah, di mana warga kampung yang ada di bawah ini akan diganggu, Ya. akan diberikan tidak kenyamanan. Ya intinya serba diganggu lah. Intinya harapannya kalau tidak pergi atau mereka bertahan, mereka bertahan dalam sifat yang buruk kalau saya nggak paham ya. Ya, kalau kurang lebih seperti itulah ucapannya. aku Mas. Tentunya Mas, Langkaku. sekolah di sini pembukaan di sini. Jeruk oh. Ini mau kena jeruk. Tentunya kejadian ini mungkin masih sangat lama teman-teman, karena makhluk itu mengatakan pihak dari kerajaan apa Bang? Jagat Rekso. Dari kerajaan Jagat Rekso itu bisa menghidupkan prajurit yang sudah lebur, dan dari kerajaan Kandarjaya itu bisa melahirkan ribuan dalam waktu Yang sangat singkat. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwasanya akan ada efek yang sangat luar biasa di kemudian hari. Iya. Jadi sebelum semua ini terjadi, alangkah baiknya memang kita ini sudah jadi tanggung jawab ya. Mencegah harapannya ya. Harapannya mencegah. Bukannya saya sok kuat, bukannya sok keminter, sok menjadi penengah, tapi ya namanya usaha tidak ada salahnya teman-teman. Sok apa ya Mbak? Dari mana apa itu? Itu apa? Anu angon celeng. Nyamang. Sing angon celeng apa? Manuk apa, Mbak? Manuk
Gitu mas. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu. Dan jin itu berhasil kami masukkan dan saya timbun di daerah sini. Langka mas. Akan tetapi ini baru malam hari tiba-tiba timbunan yang ini itu sudah ada. Itu emang gak dalam enggak kemarin loh. Ya, saya datang lagi ke sini itu karena takutnya ini teman-teman. Saya setelah pikir-pikir saya menyesalnya ini. Ditanam di bawah pohon, takutnya diambil orang dan jatuh ke tangan yang salah. Karena jin itu yang ini nih mengatakan bisa memberikan apapun itu. Iya, takutnya terhasut ya. Lagian ini di bawah pohon pisang berkemungkinan besar Sombong banget kukiku. kemungkinan besar digali atau kena guguran jadi ntar kelihatan takutnya seperti itu. Malah ini enggak ada. Oh, udah diambil ini loh mas. Sana sini muna. Enggak. Ini ada dua kemungkinan ya. Yang pertama, memang dia bisa pergi sendiri, tapi untuk diambil orang, masa bisa secepat kilat itu? Ya kurang tahu sih. Ya jadi yang punya kebun ini kan. Oh ya bisa aja kemarin kan lihat bekas galian misalnya. Penasaran digali. Paling solusinya itu kita cari tahu siapa yang pemilik tanah ini. Ya, mungkin besok kita bisa cari tahu sama pemilik tanah ini. Yang intinya kan makhluk itu sudah mengatakan bahwasanya pohon itu tidak jauh lagi dari tempat ini. Ini aja Pak, kita cari benda itu sambil cari pohon yang kita tuju aja ya. Kemarin kan dekat-dekat sini. Orang saya mendem di sini sama Mas. Pohon yang kita cari ini nanti ya sambil jalan lah. Ya palingnya kalau misalnya kita ketemu malam ini kita cari tahu pemilik tanah ini Iya loh. kan besok kan bisa. Loh, kalau orang itu udah buka gimana? Ya kita usaha dulu lah, jangan berpikir sejauh itu dulu lah. Oke. Berarti ini fix kita lanjutkan ya mas, kan karena banyak kok saran-saran dari teman-teman katanya suruh jangan dilanjutkan. Insya Allah lah. Kita sudah terlanjur pasar teman-teman. Juga ini kita semakin dalam malah mengetahui informasi yang sedetail ini nggak mungkin kita mundur ya. Ya kita biarkan sama aja menunggu bencana datang ke kita ya. Ya mungkin kejadian ini akan sangat lama bagi saya, mungkin tidak akan merasakan imbasnya, tapi bagaimana dengan anak cucu saya nanti? Waduh. Ini loh yang ngeduk ini dulu loh, siapa ini? Dah, intinya kita fokus ke pohon itu, mungkin nanti ini bisa dipikirkan kembali. Ya harapan besar semoga jin ini tidak Ambil orang. Ayo Bapak, yuk. Berarti besok cari tahu yang punya tanah ini mas. Iya. Kita Balik lihat rumahnya. punya tanah atau yang pengurus kebun sekitar sini gimana? Jadi saya potong dulu ya mas. Mau apa Mbak? Apa? Dik, mau apa ini? Apa lah kau apa kok? Suara apa sih dari tadi kita nyari apa sih sebenarnya? Suara orang-orang, suara Kamerawan. Udah nyala. Suara apa orang jerit-jerit tuh? Minta tolong aja gitu. orang loh. Nggak denger aku loh. Dengar ya apa enggak? Ya enggak. Suara apa sih? Nggak ada suara apa-apa kok. Pancet. Beda mah. Wah, apa kok denger orang? Ya enggak dari tadi juga kita ngikutin nggak tahu apa yang kita cari kok. Ini saya udah bilang kedengeran mau nanya. Jangan marahin loh. Apa? Apa sih bang? Saya kira mau inggang dapur bukan bang? Ini pasti orang yang minta tolong inilah. Mana masalahnya nggak ada apa-apa kok. Aduh gatel. Dengar apa enggak? Nah itu baru denger mas. Nah kalau itu mah aku dengar tadi tuh kayak suara. Tuh. Kas suaranya. Mana enggak ada. Saya ada. Suara tek-tek mah tadi saya dengar tapi suara. Oh, kita nggak dengar. Aduh, berarti ini mas sekarang lah. Kamu semenjak kemarin itu mas. Iya, Kamu sampai sekarang. sering kumat-kumatan gitu. Ini mas jangan bercanda mas lah. Lah, Nah itu saya saya dengar tuh.
Itu apa? Gubuk. Oh iya, paling seremet loh. Bukan, ini ada orangnya, saya pastikan nih. Iya ini gubuk. Bunyi. Enggak Ada turun. orangnya ini. Ya tapi kan enggak teriak-teriak. Mas, hati-hati. Ini ada orang minta tolong di sini loh. Oke teman-teman. Ada orang minta tolong ini teman-teman. Siapa orang yang minta tolong, Mat? Oh tahu. Kalau teriak-teriak tuh saya dengar tapi kan. Ngawur banget sekarang rupanya. Nggak ada siapa-siapa, Mas. Mana? Gak ada suara apa-apa. Minta tolong. Tuh, sumpah, suaranya keras banget. Oh, astagfirullah. Man. Itu apa? Astagfirullah. Serasa banget. Mas ini Mas di atas Mas. Apa sih? Bambu yang tadi malam yang kita cari nih. Loh, kok di sini? Ini tadi yang bunyi ini maksudnya apa? Gimana? Pantas saja ini suara yang tadi malam, pantas saya nggak asing nih. Berarti yang tadi bunyi ini, Mas. Ini sih yang tua. Ah, ini. Ini, oh iya, ini apa gubuk? Gubuknya siapa ini ya? Nggak tahu ya. Katanya satu buah gubuk pasti ada. Duduk. Ini telepon. Punten Bang. Pas banget bisa sambil istirahat ini. Mau ngomong lagi nih. Hah? Mau ngomong ini. Enggak, itu kan tadi kita cariin di itu nggak ada kok. Kita nemunya di sini itu gimana? Ya mungkin yang punya gubuk ini yang ambil, Bang. Bisa jadi kan? Ya bisa. Ya bisa jadi. Kenapa saya cari kamu malah kamu pindah? Tadi saya ke sana malah kamu di sini. Man, kayak tadi malam aja man, biar bisa kerekam. Hah? Oh, biar bisa kerekam. Media kira kemarin malam itu. Mediasi separoh. Iya, setengah sadar setengah enggak. Yang intinya rasakan getaran yang ada di sini. Iya. Teruskan, pokoknya ini apa yang dikatakan kamu teruskan. Ya. Tapi nggak foto nggak apa itu udah di sini. Injak padahal ya. Oke teman-teman, jadi ini bambu yang tadi malam kita temukan, ini bambu yang ada penunggunya ya. Ketika kita lepas tutupnya ini ada tutup teman-teman. Ini sangat membahayakan sekali karena mengancam untuk membunuh. Jadi saya akhirnya tutup kembali, saya pancing. Tapi bambu ini bisa kita interaksi ya di dalamnya karena ada sosok jinnya teman-teman. Sempat wujud juga kemarin ya. Sempat wujud juga teman-teman. Ini. Nih. Jadi seolah-olah kayak pindah gitu ya. Maka dari itu. Ya makanya saya mau tanya dulu nih. Ayo, masuk. Hai cucu Adam. Ayo. Kurang nyaman. Gak fokus jadinya. Iya Pak, ini pakai sandal man. Ya Pak, ini. Ini. Kalau susah ya separuh maksudnya harus jaga dua-duanya gitu loh. Ya, makanya fokus cuma setengah aja. Kamu rasakan setiap getarannya. Ini jangan buka man. Jagain aja.
Kadang-kadang. Apakah kau benar-benar mencariku? Jadi bingung mah. Saya mencarimu, tujuannya itu takut diambil sama orang yang salah. Jadi saya tadi ke lokasi yang tadi malam kita bertemu untuk mengambil bambu ini untuk saya disimpan di tempat yang lebih aman dari manusia yang takutnya disalahpergunakan. Terus siapa yang memindahkanmu ke sini? Bolehkah saya bertanya sebelumnya? Apakah kau sudah benar-benar memutuskan apa yang sebenarnya kau cari? Sehingga kau ingin menemuiku lagi? Ya, Maksud apa? saya memaklumi. Kau sudah memantapkan hati kalian untuk mendapatkan harta itu kembali. Seperti yang saya tawarkan saat kita terakhir berjumpa. Maksud kamu apa? Ya, mungkin kau membutuhkan waktu untuk meyakinkannya, untuk menerima harta dariku. Dan malam ini kau mencariku karena itu. Tidak, kamu salah. Kedatangan saya kemari, kedatangan saya ke hutan ini untuk meneruskan misi saya yang sudah saya ceritakan tadi malam, dan informasinya kan penuh darinya. Bahwasanya saya mau mencari pohon atau pembatas patok itu. Tapi saya sisihkan waktu untuk mengambil bambu ini, takutnya diambil orang yang salah, akan disimpan di tempat yang aman, jauh dari manusia tentunya. Seperti yang kau tanyakan sebelumnya, apakah bambu ini ada seseorang yang mengambilnya? Ya pasti loh, bisa jadi di sini. Tidak. Itu semua karena ilmuku, karena kemampuanku. Kok bisa memindahkan bambu ini? Tentu itu hal yang mudah. Dengan cara apa? Saya bisa mengangkatnya, menerbangkannya, dan memindahkannya dengan sekejap. Terus kenapa kamu tak bisa membukanya? Itu karena keterbatasanku. Saya hanya bisa mengangkatnya dan memindahkannya kemanapun saya mau. Dan tujuan saya berpindah ke tempat ini adalah kebaikan saya untuk hadiah padamu. Karena dirimu telah melepasku, walau mungkin hanya beberapa saat, tetapi bagiku itu sangat indah. Dan saya membawa bambu ini ke sini untuk menunjukkan kepadamu apa yang sebenarnya kau cari. Maksudmu apa? Bukankah kau mencari pohon itu? Ya, Dan saya memanggilmu dari kejauhan sampai akhirnya kau sampai di titik ini. Itu karena tujuan baikku, ingin menunjukkan pohon itu kepadamu. berarti kamu sengaja menuju ke lokasi gubuk ini karena etikat baikmu untuk menunjukkan pohon yang sedang saya cari, seperti itu. Ya, seperti itu. Kau mendengarkan suaraku dari kejauhan. Iya, Seperti yang saya katakan, saya bisa menunjukkan ilmuku walau dibatasi oleh dinding bambu ini kepadamu. baik. Dan itu yang kutunjukkan padamu. Dan akhirnya kau melihat benda ini. Itu pertanda bahwa apa yang saya lakukan telah berhasil. Yaitu ingin menunjukkan tempat yang kau cari. Di mana tempat yang saya cari itu? Sebelum aku menunjukkannya kepadamu, ingin ku sampaikan beberapa hal kepadamu. Bahwa ini adalah bentuk terima kasih hati yang terdalam atas kebaikanmu, saudaraku. Manggil saudara. Percuma kamu merayu, tidak akan saya Tidak, lepaskan. saya tidak merayu. Sekenal lu dekat kamu. Karena memang, walaupun itu hanya beberapa saat, tetapi itu berharga bagiku. Karena bertahun-tahun lamanya, aku terkurung di dalam bambu ini dan akhirnya bisa melihat kembali dunia. Oke,
kembali lagi ke pembahasan awal. Kau katakan kau terbang dari tempat yang kemarin ke arah sini dengan tujuan untuk memberitahu kepada saya apa yang sedang saya cari. Ya. Pohon yang kau cari sejatinya sudah berdekatan dengan dirimu saat ini. Terus? Akan saya tunjukkan kepadamu. Baik. Tapi ingat, Apa? berhati-hatilah dengan pohon itu. Kenapa? Karena seperti yang kau alami sebelumnya, setiap pohon memiliki penjaga. Ingat, itu hanyalah penjaga, bukan penghuni. Ya. Baik. Apa kamu bisa sekalian memperlihatkan penjaga itu kepada saya? Siapa sosok di balik penjaga itu? Apa kelemahan dari penjaga pohon itu? Bisa dikatakan pohon itu sangatlah kuat. Jikalau kau bertanya apa kelemahannya, saya akan kesulitan untuk menjawabnya. Katanya serba bisa, serba tahu. Makhluk yang menjaga pohon ini bernama Serana Rama. Apa? Serana Rama. Serana Rama. Baik. Dia adalah makhluk yang kuat. Tapi tenanglah, dia tidak akan mengusikmu jika kau tidak mengusiknya. Dia tidak akan menyerangmu jika kau tidak menyerangnya. Akan kutunjukkan di mana pohon itu dan siapa penjaganya, seperti apa wujudnya, sebagai bukti kekuatanku kepadamu. Baik. Coba. Silakan. Wujud! Gimana mas? Gimana mas? Bukankah kau salah satu manusia yang hebat? Lantas kenapa kau bingung mencarinya? Astaga. Apa sih? Mas santarnya mbak. Susah santarin. Astagfirullah. Terus kok bingung ini sih kayak? Itulah pohon yang sejatinya kau cari. Yang mana? Itu Di sana sih. dua pohon loh. Nih, senter. Ini yang bernama siapa tadi? Serana Rama. Serana Rama. Ini adalah penjaga pohon. Yang di depan atau yang di belakang ini? Ya ini ada dua. Pohonnya ada dua. Pohon di balik makhluk itu. Pohon di balik makhluk ini. Itu yang besar berarti ya Berarti mas? yang besar. Gede itu mas. Kelang banget, Dik. Heeh. Jikalau kau benar-benar ingin melanjutkan itu, apa yang kau cari, maka Serana Rama lah yang harus kau hadapi sebelum kau menyingkirkan patok itu. Berarti saya harus berhadapan dengan Serana Rama ini, makhluk yang menjaga pohon ini. Jika kau bisa mengalahkannya, mungkin, saya katakan mungkin saja, kau bisa menyingkirkan batas itu. Berarti saya harus mengalahkan makhluk ini dulu. Tentu tidaklah mudah. Dia adalah penjaga siapapun yang menyentuh pohon itu dan berniat buruk untuknya.